Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai telinga berdenging. Hampir kita semua pernah mengalami telinga berdenging. Tetapi ketahuilah bahwa ada beberapa penyakit yang cukup serius dan berbahaya yang gejalanya juga telinga berdenging. Saudaraku, setiap gangguan di struktur anatomi telinga luar, tengah, dan dalam akan bisa menimbulkan bunyi yang kita sebut dengan telinga berdenging. Mulai dari gangguan di saluran liang telinga kita, apakah itu kotoran atau benda-benda asing, dan ini bisa menimbulkan telinga berdenging. Kemudian gangguan di gendang telinga kita, atau di telinga tengah sendiri, ya, tulang-tulang pendengaran jadi rusak, kaku, bisa menimbulkan suara berdenging. Atau di saluran telinga tengah ke tenggorokan kita yang kita sebut dengan tuba, ini kalau tersumbat bisa juga menyebabkan telinga berdenging. Apalagi kalau gangguan di saraf pendengaran, mulai dari koklea namanya di telinga kita sampai ke saraf pusat atau otak kita, sudah pasti bisa menimbulkan telinga berdenging. Yang paling sederhana, yang paling sering adalah tentu gangguan di saluran dari telinga tengah ke tenggorokan. Kita sering kalau kita naik gunung atau naik mobil ke arah yang agak tinggi, tiba-tiba telinga kita berdenging. Dan ini biasa karena perubahan tekanan. Juga ketika pesawat mau mendarat, biasanya telinga kita berdenging. Dan bahkan setelah turun pun berdengingnya tidak hilang juga beberapa jam dan bahkan beberapa hari. Ini karena perubahan tiba-tiba dari tekanan udara ketika pesawat mau mendarat. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah penyakit-penyakit yang cukup serius yang menimbulkan gejala telinga berdenging. Saudaraku, ada penyakit yang agak serius yang menimbulkan gejala berdenging. Salah satu adalah Meniere's disease. Jadi ini gangguannya terjadi di telinga bagian dalam kita, di tempat saraf pendengaran kita. Di sana terjadi penumpukan dari cairan endolim di koklea saraf pendengaran kita. Bisa karena alergi, bisa karena infeksi, atau penyebab yang tidak diketahui. Tahu-tahu sudah terjadi penumpukan cairan sehingga terjadi penekanan saraf-saraf pendengaran kita. Penanggulangannya biasanya diberikan obat-obat yang mengurangi cairan seperti diuretiks. Kemudian ada lagi penyakit yang agak serius juga, yaitu tumor dari saraf pendengaran kita. Ya, saraf pendengaran kita selaputnya tumbuh tumor yang kita sebut dengan neuroakustik. Ini agak serius, di samping mendenging, ini pendengaran biasanya juga terganggu karena saraf pendengarannya juga tertekan. Dan biasanya ditambah lagi dengan rasa sakit dan rasa hoyong. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ada penyakit satu lagi, kanker yang terjadi atau tumbuh di nasofaring. Kita tahu bahwa muara dari saluran telinga tengah ke tenggorokan itu lokasinya di bagian lateral dari tenggorokan kita bagian atas yang kita sebut dengan nasofaring. Nah, di sini paling sering terjadi kanker nasofaring. Dan biasanya terjadi itu di sekitar muara itu, di bagian belakang dari muara. Sehingga gejala yang paling dini dari kanker nasofaring ini adalah telinga berdenging. Nah, tentu namanya kanker, di samping telinga berdenging tentu ada gejala lain yang juga muncul pada kasus kanker nasofaring ini, yaitu gejala sakit kepala. Jadi kalau telinga berdenging sudah lewat dari 2 minggu, kemudian diikuti dengan sakit kepala, hati-hati. Ini bisa mengarah kepada kanker nasofaring yang cukup berbahaya, dan penyakit ini cukup banyak diderita oleh masyarakat, terutama di daerah Asia Tenggara. Saudaraku sekalian, akhir-akhir ini kita banyak mendapat informasi bahwa salah satu gejala telinga berdenging adalah pada penyakit COVID-19 atau virus corona.
kita tahu bahwa virus corona ini bisa menginfeksi saraf kita. Dia masuk melalui saraf penciuman, kemudian masuk ke otak kita dan masuk ke saraf telinga. Diduga virus ini bisa masuk ke tubuh kita melalui cairan tubuh kita, yaitu pembuluh darah, sehingga bisa mengenai seluruh organ tubuh kita, termasuk saraf pendengaran dan di telinga. Jadi telinga berdenging merupakan salah satu tanda gejala pada penyakit COVID-19 ini, sehingga kita harus berhati-hati. Kalau ada gejala-gejala lain seperti batuk, pilek, ya, sesak, dan telinga berdenging, hati-hati. Ini cepat-cepat kita konsulkan ke dokter untuk diperiksa, yang tentu akan melacak sendiri keberadaan dari virus COVID-19 ini. Hadirin sekalian, apa yang bisa dilakukan di rumah kalau telinga berdenging? Yang bisa dilakukan di rumah untuk penanggulangan telinga berdenging ini adalah dengan memakai obat tetes hidung. Biasanya obat tetes hidung ini dipakai untuk penyakit flu. Ya, ada bermacam-macam dan ini obat bebas. Kita pakai tetes hidung tentu dengan harapan peradangan di hidung dan di tenggorokan akan bisa berkurang, terutama pada flu atau baru turun dari pesawat atau pergi ke tempat tinggi, ke gunung misalnya, karena proses berdenging itu terjadi karena sumbatan saluran dari telinga tengah ke tenggorokan. Nah, biasanya dengan memakai obat tetes ini, telinga berdenging akan hilang. Tentu caranya harus dilakukan bagaimana supaya obat tetes ini bisa sampai ke tenggorokan, sampai di muara dari saluran telinga tengah itu. Caranya adalah yang paling gampang, dia tidur saja, tetes hidung, ya. Kalau hidung kiri, setelah ditetes miring ke kiri, yaitu 1 menit gitu, atau kanan miring ke kanan. Ini sudah bisa mengurangi pembengkakan di muara saluran telinga tengah. Dan biasanya ini akan berhenti kalau tidak terlalu berat. Tetapi kalau terlalu berat peradangannya, ini butuh obat lain dan ini memang harus dibawa ke dokter THT. Tetapi kalau dengan pengobatan yang sudah maksimal dari dokter THT masih juga dan diikuti gejala lain, kita harus hati-hati. Ya, bisa tumor atau bisa COVID-19 yang seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.